salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim, ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim, ya Rabbi ballighul wasilah, ya Rabbi usau bil fadilah, ya Rabbi ballighul wasilah, ya Rabbi usau bil fadilah. Subhanallah, 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 subhanallah. Ya Rabbi warda 'ani sahaba, ya Rabbi warda 'ani sulala, ya Rabbi warda 'anil masyayikh, ya Rabbi farham walidina, ya Rabbi warhamna jami'a, ya Rabbi warham kulla muslim, ya Rabbi waghfir li kulli mudhib, ya Rabbi la taqta rajana. Subhanallah, 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 subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melakukan suatu amalan haruslah didasari dengan ilmu. Amalan yang dilakukan tanpa ilmu akan berujung pada kesia-siaan. Pemirsa TVRI Gorontalo yang berbahagia, bersama kita telah hadir narasumber yang akan membahas tema kita pada hari ini, yaitu tanya jawab seputar kehidupan sehari-hari. Ada Ustadz Habib Salim Al-Jufri. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz? Alhamdulillah sehat afiat. Alhamdulillah. Dan di program Lentera Hati kali ini kita sudah bersama dengan ibu-ibu dari Majelis Taklim Gerakan Perempuan Mengaji Aisyah Provinsi Gorontalo dan ibu-ibu dari Majelis Taklim Husnul Hatimah Kelurahan Buladu, Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo. Assalamualaikum ibu-ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, harus tetap semangat ya Bu. Baik Ustadz, tema kita pada hari ini tanya jawab seputar kehidupan sehari-hari, tentunya kembali ke ajaran agama Islam. Nah Ustadz, sebelum membahas tema, peran agama dalam kehidupan sehari-hari itu seperti apa Ustadz? Karena pada kenyataannya ada orang yang paham agama tapi kehidupannya gitu-gitu aja. Dan ada orang yang jauh dari agama tapi interaksi dengan sesamanya juga baik. Bagaimana menurut Ustaz? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa habibina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wasaddid bihi lisani bihaqi sayyidi wa habibi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Jadi kalau berbicara masalah interaksi kehidupan sehari-hari, di zaman Nabi itu ada satu wanita soleha. Dari zahirnya ia soleha, nampaknya memang orang soleha. Ini luar biasa wanita ini. Akhirnya satu sahabat datang kepada Nabi dan bilang sama Nabi, ya Rasulullah, ada satu perempuan, imra'atun soleha, perempuan soleha. Tahu solehanya bagaimana? Qaumat lailaha, setiap malam dia bangun malam, tahajud, gak pernah putus. Wa shaumat naharoha, siangnya dia puasa. Ya Masya Allah, malam tahajud, siang puasa. Nabi dengar apa yang disampaikan oleh sahabat ini. Tapi kata sahabat ini, ya Rasulullah, walakin tu'di jironaha, tapi dia selalu menyakiti tetangganya. Dia selalu menyakiti orang. Bagaimana perempuan ini wahai Nabi? Apa kata Nabi? La khaira laha fiha, tidak ada kebaikan dari wanita itu. Wahiyya finnar, dan si wanita itu di neraka kata Nabi. Satu lagi datang sahabat
bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, ada wanita perempuan, dia ini amalannya biasa-biasa, tahajud jarang, ya yang dia bikin hanya 5 waktu, puasa juga hanya Ramadan, sunnah-sunnah jarang, tapi dia bagus interaksinya dengan sesama, dia hubungannya dengan tetangga bagus, hubungannya dengan sesama manusia bagus, kehidupannya baik dengan orang. Maka apa kata Nabi? Wanita ini min ahlil jannah, wanita ini dari ahli surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi yang paling penting hadirin, kita ini tidak diminta banyak oleh Allah. Yang wajib itu hanya 5 waktu. Kemudian yang puasa hanya puasa Ramadan yang wajib. Zakat itu cuma 2, zakat fitrah dengan zakat mal. Setelah itu kita haji kalau yang mampu, kalau tidak mampu berarti nggak wajib. Itu yang diminta sama Allah, antara kita dengan Allah Ta'ala. Tapi hubungan dengan sesama manusia, ini yang diminta. Jangan sampai kita amalnya banyak, akhirnya rusak dikarenakan amal kita dengan sesama manusia. Sehingga Nabi itu selalu mengingatkan kepada kita, itu Nabi bilang pernah begini, Mazala Jibril yusini bil jar. Jibril itu selalu menasehati saya tentang perihal tetangga. Hatta dhanantu annahu sayuwarrithuhu. Sampai aku mengira tetangga itu mendapatkan warisan dari tetangganya yang lain. Artinya saking terus menerus Jibril itu kasih nasihat Nabi Muhammad SAW perihal tetangga. Justru itu kita sering dengar orang tua dulu kita bilang apa? Tetangga itu keluarga yang paling dekat. Kita kalau mati yang datang duluan siapa? Tetangga. Yang urus apa-apa pasti tetangga. Karena mereka yang paling pertama. Justru itu kita harus perbaiki bagaimana hubungan kita dengan mereka. Bagaimanapun model tetangganya Ustaz. Ya bagaimanapun model tetangganya, ya pasti. Justru itu orang tua dulu juga sering bilang, al-jar qabla dar. Cari tetangga dulu sebelum bangun rumah. Cari tetangga dulu sebelum bangun rumah. Akhirnya banyak orang yang akhirnya cari bikin rumah dulu baru cari tetangga. Akhirnya dia lihat tetangganya kayak Abu Jahal. Akhirnya menyesal. Kenapa tetangga saya seperti ini ya? Siapa suruh bangun rumah dulu baru cari tetangga. Kita kalau bangun rumah lihat dulu tetangganya bagaimana. Cari silaturahmi. Oh ini bagus-bagus semua. Insya Allah saya akan bangun rumah di sini. Begitu yang diajarkan oleh para ulama kita. Oleh sebab itu hadirin, cuman tetap juga harus seperti itu. Al-Imam Malik bin Dinar itu beliau dalam kondisi tetangganya jahat sama dia. Bertahun-tahun, selama 2 tahun Bapak Ibu tahu disebutkan bahwa Malik bin Dinar ini rumahnya ya dempet dengan rumahnya orang Yahudi. Ini orang Yahudi ini setiap kali buang air, bekas air kotorannya itu sampai masuk ke rumahnya Malik bin Dinar. Ya Allah. Bayangkan, dan itu dilakukan 2 tahun. Dan tiap hari tidak pernah Malik bin Dinar mengeluh kepada tetangganya. Tidak pernah dia datang, hei tetanggaku, kenapa kamu sering buang daripada kotoran kamu ke rumah saya? Tidak pernah. Karena dulu kan rumah kan pakai tembok itu kan tanah. Jadi dibersihkan terus sama Malik bin Dinar dan tidak pernah mengeluh. Sampai-sampai ini orang Yahudi sudah jengkel karena memang niatnya memang membuat Imam Malik bin Dinar sakit hati, tapi tidak pernah sakit hati. Oh, dia tahu berarti Ustaz. Dia tahu memang dia akan buat bahwasanya Imam Malik bin Dinar sakit hati. Menyakiti tetangga, tapi Malik bin Dinar tidak pernah mengeluh. Selalu dengan senyumannya, selalu dengan sapaannya. Akhirnya ini tetangga Yahudi langsung datang, kemudian bilang kepada Malik bin Dinar, saya ini sudah bertahun-tahun membuat kamu sakit hati, tapi kamu tidak pernah marah. Siapa yang mendidik kamu seperti ini? Maka Malik bin Dinar menjawab, Nabi saya, Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad yang mendidik saya sampai saya seperti ini. Maka orang Yahudi ini mengatakan, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Masuk Islam dikarenakan akhlak. Sehingga oleh sebab itu hadirin, semuanya yang hadir, ada yang menarik satu kisah. Ini kejadian nyata di Jakarta. Ada satu orang agamanya non muslim, dia tinggal bertetangga dengan satu orang asalnya dari Yaman. Dia datang dari Yaman, tinggal di situ, di satu perumahan dia kontrak, sudah 4 tahun dia tinggal di situ karena memang ada bisnis yang dia lakukan. Bukan ulama. Cuman ini non muslim tetangganya selalu enak dengan dia. Selalu senang karena hak-hak tetangga itu selalu dipenuhi. Subhanallah hadirin, ada yang menarik ketika ini si tetangga muslim ini akan kembali ke Yaman, yang paling bersedih adalah tetangga non muslim yang orang Cina waktu itu. Masya Allah. Menangis luar biasa. Sampai tetangga-tetangganya yang lain tanya, kenapa kamu menangis seperti anakmu yang akan pergi ini tetangga kamu. Dia bilang, saya selama ini hidup saya bertahun-tahun sampai sudah tua begini tidak pernah saya dapat tetangga seperti ini. Ini tetangga luar biasa, setiap saya lewat, anak dan istri saya tidak pernah dipandang oleh dia. Anak dan istri saya selalu dia jaga pandangannya.
tidak pernah diperhatikan karena nggak boleh perhatikan istri tetangga. Ini kebiasaan tetangga ini bahaya sekali kadang-kadang, meresahkan. Jadi adab itu tidak memperhatikan anaknya, tidak memperhatikan cucunya, jaga pandangan dari perempuan. Itu tetangga harus perhatikan. Coba kalau misalnya ibu-ibu misalnya lewat diperhatikan sama orang, senang atau tidak? Tidak senang. Itu yang harus dipenuhi. Kemudian setiap kali ada makanan diantarkan ke saya. Bukan hanya itu, setiap kali dia bertamu di rumah saya, dia tidak pernah menghadap langsung ke dalam rumah saya, tapi menghadap ke pintu. Agar supaya ketika dibuka pintu rumah, yang hadapannya matanya mengarah ke arah pintu, bukan mengarah ke arah di dalam rumah. Itu adab. Sampai di dalam rumah saya, kata si non-muslim ini, dia tidak pernah memperhatikan isi rumah saya. Jadi sampai di rumah dia diam. Tidak pernah begini. Kadang pernah. dia masuk, Ustadz. Penasaran dengan istri. Penasaran masuk dalam rumah. Ada lagi yang Masya Allah pegang horden. Ini kebiasaan dari mana ini? Islam tidak pernah mengajarkan demikian. Kalau memang kita ingin bertanya, kita tanya hordennya beli di mana itu. Boleh saya pegang? Izin dulu. Ini yang sebenarnya yang harus kita perhatikan. Masalah interaksi kita dengan orang. Akhirnya sehingga itu non-muslim ini sangat senang. Dan dia sangat bahagia dan akan pergi. Dia seakan-akan anaknya yang akan pergi. Nah ini kita jaga hubungan kita sesama. Ya, hubungan kita, interaksi dengan orang, adab-adab kita ketika jumpa dengan tetangga dan lain-lain. Seperti itu. Baik Ustadz. Terkait pertanyaan Ustadz, ini bukan terkait tetangga. Ya. Tentang hutang piutang. Ya. Kira-kira Ustadz cara menghadapi orang yang suka meminjam uang, tapi kita tahu rekam jejaknya itu kurang komitmen dengan hutang, itu kira-kira bagaimana Ustadz? Nah ini yang repot ini. Ya. Pas waktu pinjam nangis-nangis. Ketika ditagih marah-marah. Ini yang repot sekarang. Jadi orang yang meminjam uang sekarang ini, pinjamnya nangis-nangis, ketika ditagih marah-marah. La haula wala quwata illa billah. Memang dalam pinjam meminjam ini dalam Islam sudah mengatur. Jadi kita kalau meminjamkan uang kepada orang itu pahalanya besar memang. Pahalanya sangat besar. Sampai-sampai disebutkan oleh Nabi SAW dalam riwayat yang begitu banyak, kalau kita memberikan kepada orang uang yang kita pinjamkan kepada dia dan kita berikan kepada dia waktu jatuh tempo yang begitu lama misalnya. Misalnya kita sudah jatuh tempo, orang itu sudah jatuh tempo, kita tagih. Kemudian dia katakan saya tidak ada uang. Maka kita bilang insya Allah bulan depan. Bapak Ibu tahu, kita kalau bilang bulan depan, maka dari kita ucapkan nanti bulan depan, mulai dari hari itu sampai dengan bulan yang akan datang, yaitu jatuh temponya, kita seperti bersedekah dengan uang yang kita pinjamkan ke dia. Nah, cuman di sini juga memudahkan orang yang kita pinjamkan uang. Nabi SAW sampaikan, man yassara mu'siran, barang siapa yang memudahkan orang yang sedang terlilit hutang, yang memudahkan. Man yassara mu'siran yassarahullahu fid dunya wal akhirah. Orang yang memudahkan orang yang sedang terlilit hutang, Allah akan mudahkan urusannya di dunia dan di akhirat. Bukan hanya di dunia dan di akhirat. Di dunia Allah mudahkan, di akhirat Allah mudahkan. Nah, ini bagi orang yang meminjamkan. Bagaimana orang yang berutang? Nah, ini yang harus diperhatikan. Hati-hati hadirin. Orang kalau mati syahid, kemudian dia itu mati syahid ini langsung masuk ke dalam surga bighairi hisab, tanpa hisab, kecuali den, kecuali hutang. Kalau dia punya hutang, masih terhalangi. Tidak bisa langsung masuk ke dalam surga. Ini ancaman, hati-hati. Orang yang mati syahid saja bisa terhalangi masuk surga gara-gara hutang. Apalagi yang tidak mati syahid kayak kita ini. Kita cuma hidup di dunia, tidak sampai berperang di mana-mana. Kalau kita ini bagaimana? Kalau punya hutang ini yang repot. Ada yang pinjam uang sudah tidak perlu lagi sudah. Nah, di zaman Nabi itu, ibu-ibu, bapak-bapak, di zaman Nabi itu Nabi pernah ada satu orang datang, jenazah dibawa jenazah. Nabi tanya, apakah ini orang ada hutang? Maka dijawab oleh para sahabat, iya ya Rasulullah ada hutang. Kata Nabi SAW, apakah dia punya harta yang akan dia lunasi nanti hutangnya? Dia punya warisan? Maka dijawab oleh para sahabat, ada ya Rasulullah. Dia mampu, warisannya cukup untuk membayar hutangnya. Kata Nabi, oke, siapkan, saya akan sholatkan dia. Nabi yang pimpin imam. Datang lagi jenazah yang kedua, Nabi tanya, siapa ini? Ini sahabat sudah meninggal. Ditanya sama Nabi, apakah dia punya hutang? Kata sahabat, iya ya Rasulullah. Kata Nabi, apakah dia punya uang warisan untuk bisa melunasi hutangnya? Maka dijawab oleh sahabat, tidak ada ya Rasulullah. Kata Nabi, kalian sholati dia, saya tidak. Hukum sosial itu Ustaz ya. Oh, bahaya sekali memang.
Disuruh sholat yang lain, tapi Nabi bilang minta maaf, saya tidak bisa sholatkan dia. Hutang. Di sini hadirin, satu orang sahabat Nabi SAW datang, Abu Darda mengatakan, ya Rasulullah, hutangnya dia tanggungan saya. Ya Rasulullah, hutangnya dia tanggungan saya. Ketika disebutkan begitu, maka Nabi SAW langsung berdiri dan menyolati dia. Ini hati-hati ibu-ibu, bapak-bapak. Jangan anggap remeh ini persoalan hutang. Ya kita pikir sudah penting saya sudah sholat banyak, puasa saya banyak, sedekah saya banyak, walaupun banyak hutang. Ada yang aneh lagi, orang yang pinjam uang, Masya Allah tiap hari dia story. Story makan enak, story jalan-jalan, hutangnya banyak. Yang jengkel siapa? Yang meminjamkan uang. Banyak yang curhat ke saya soalnya. Masalah ini. Ustaz, kita harus jeda saja. Baik. Pemirsa, saat lagi kita akan kembali. Jangan kemana-mana, tetap di program Lentera Hati. Alhamdulillah, damai di hati. Kembali lagi di program Lentera Hati. Alhamdulillah, damai di hati. Baik ibu-ibu, sekarang kita sudah di sesi tanya jawab. Bagi yang ingin bertanya, disilakan. Silakan ibu sebelah kanan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri Ustaz, saya Siti Hasriani dari salah satu peserta gerakan perempuan mengaji, pimpinan wilayah Isya Gorontalo. Terkait penjelasan dari Ustadz tadi, berbuat baik kepada tetangga, berbuat baik dengan orang-orang di sekeliling kita. Nah, sangat manusiawi ketika misalnya ada yang maksudnya berbuat tidak baik kepada kita, itu kemudian kita jengkel. Oh iya, pokoknya, itu kan yang biasa muncul keluar dari mulut. Tapi di satu sisi itu kan terjadi perang batin. Ya Allah, bolehkah misalnya Ustaz kita berdoa, ya Allah, hamba ikhlas, hamba maafkan, pokoknya segala macam bentuk pemaafan yang lain. Tapi ujung-ujungnya doa kita itu, tapi ya Allah berikan dulu, kasihlah kamari dulu balasan yang apa begitu, yang bisa menyadarkan begitu saja. Jadi awalnya orang maafkan dulu, ya saya maafkan, saya ikhlas, pokoknya mana-mana aja nanti Allah yang mau balas. Boleh berdoa begitu Ustaz, tapi nanti di akhir, oh iya, ya Allah, kasihlah kamari dulu balasan yang setimpal supaya ada efek jera begitu. Bolehkah kita berdoa seperti itu Ustaz? Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, memaafkan dengan tapi. Baik, begini, Islam itu sebenarnya membolehkan. Misalnya kalau ada orang berbuat zalim kepada kita bisa minta kepada Allah dengan balasan yang sama yang dia berbuat kepada kita. Tidak boleh lebih, tapi itu dibolehkan. Ya, cuman masalahnya di sini lebih baik memaafkan. Jadi kalau kita pilih mana yang lebih bagus, ya memaafkan. Bukan meminta supaya Allah sebagaimana dia lakukan kepada saya, lakukan kepada dia. Lebih baik kita maafkan. Saya punya satu kisah, ini menarik, di zaman Nabi SAW. Jadi Rasul itu pernah bercerita lagi di masjid, tiba-tiba dengan sahabat-sahabat, ada satu orang yang datang, Nabi sudah bilang, nanti yang masuk dari pintu yang sana itu termasuk ahli surga. Masuk orang yang tidak terlalu terkenal dari kalangan sahabat, biasa-biasa orangnya, tidak terlalu terkenal, lagi pegang sendal. Kemudian besoknya Nabi bilang juga dengan ucapan yang sama, orang yang sama juga. Nanti masuk dari pintu yang sana ahli surga. Masuk orang yang sama. Akhirnya ada satu sahabat penasaran, dia ingin cari tahu amalan apa yang dilakukan oleh sahabat ini, sehingga Nabi bilang dia itu ahli surga. Akhirnya dia datang bertamu ke rumahnya. Dia datang bertamu ke rumahnya, ingin cari tahu, memata-matai amalan apa yang dilakukan oleh sahabat ini, sehingga Nabi bilang dia ahli surga. Ternyata ketika dia nginap di sana, di sahabat ini, dia nginap, dia cari tahu selama 3 malam. Dia cari tahu ini ada amalan apa dia ini. Ternyata dia lihat tidak ada amalan spesial. Tahajudnya bolong, bangunnya nanti subuh. Ya setelah itu juga sholat duhanya nggak terlalu banyak rakaatnya, 2 rakaat cukup. Amalannya biasa semuanya. Heran sahabat ini, kok Nabi bilang dia ahli surga? Kalau memang ahli surga pasti amalannya luar biasa. Ternyata ketika dicari tahu tidak dapat.
Akhirnya mau pulang, sudah 3 hari mau pulang. Dia bilang, wahai fulan, saya mau pulang, saya jujur sama kamu, saya datang kemari hanya ingin memata-matai amalan kamu. Tapi saya tidak dapati amalan spesial dari kamu. Sebenarnya amal kamu itu apa? Sehingga Nabi bilang engkau itu ahli surga. Maka dijawab oleh orang ini, wahai fulan, wahai sahabatku, saya amalannya biasa-biasa. Tapi saya punya satu amalan. Ini amalan saya rutinkan setiap malam. Apa amalan itu? Sebelum saya tidur, saya hilangkan kebencian dalam hati saya. Saya maafkan semua orang yang pernah menyakiti saya sebelum saya tidur. Maka dijawab oleh sahabat ini yang gak ada sama kita. Masya Allah. Ini yang luar biasa, amalan kamu yang luar biasa. Nah, justru itu kita juga begitu. Kalau ada yang menyakiti kita, sudah kita maafkan. Gini, kita mungkin memutuskan silaturahim gak boleh, cuman menjaga jarak itu boleh. Kita misalnya ini fulan pernah sakiti saya mungkin ngobrol dengan dia sudah tidak terlalu asik, jadi saya jaga jarak, itu dibolehkan. Nabi SAW pernah ada satu orang namanya Wahsy, pernah membunuh pamannya Nabi SAW. Akhirnya Nabi bilang, mohon maaf, saya maafkan kamu, cuma kamu jangan selalu nongol di depan saya. Karena setiap kali saya lihat kamu, saya teringat paman saya yang kamu telah bunuh itu. Nah, maka disinilah dibolehkan di dalam Islam. Ya, kita mungkin sulit, bukan sulit ya kita mungkin sulit melupakan, cuman kalau bisa kita memaafkan, cuman kalau bisa jangan, karena kalau kamu muncul lagi teringat lagi. Lebih baik kamu nggak usah ada dan saya sudah maafkan. Cuma memang ini berat. Ya, insya Allah mudah-mudahan kita semua menjadi ahli pemaaf, insya Allah. Amin, amin. Ya, orang yang menyakiti itu akan dihisap, yang disakiti tidak dihisap. Orang yang menzolimi akan dihisap, yang terzolimi tidak dihisap. Sabar saja. Insya Allah mudah-mudahan semuanya Allah akan balas dengan balasan yang besar. Amin. Baik, insya Allah bermanfaat Ibu. Amin. Selanjutnya, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nasari Arsad, Ketua Pimpinan Daerah Asia Gorontalo Utara. Melalui kesempatan ini saya mau bertanya Ustadz. Kebetulan saya bertetangga dengan agama Kristiani. Mereka sangat baik dan saya juga sering berbuat ketika mereka minta tolong untuk membahas atau mengisi soal-soal tugas dari anak-anaknya, saya selalu siap dan masih ada beberapa kegiatan yang mereka minta tolong, saya tolong. Cuma ini saja yang saya bingung Ustadz. Ketika mereka mau memberikan ke kita, ke saya, di sisi lain ada teman-teman bilang seperti ini, jangan ambil itu makanan orang Kristen. Tidak boleh orang makan, kalau kita memberi boleh, tapi kita makan pemberian mereka boleh. Dan itu banyak kali mereka berikan kalau seperti snack-snack atau apa bahan yang tidak dikelola dengan tangan, itu saya ambil, biasa saya bagikan sama anak-anak. Cuma saya agak berat makan karena pengaruh dari penyampaian teman-teman. Melalui kesempatan ini saya mohon penjelasan dari Ustadz. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ustadz menerima pemberian dari tetangga non-muslim Ustadz? Baik, jadi masalah ini sebenarnya pertama membantu mereka itu termasuk hal yang dianjurkan. Nabi SAW itu mengajarkan kepada kita untuk berbuat baik kepada siapapun. Nabi itu bertetangga dengan Yahudi, bertetangga dengan Nasrani, Nabi SAW. Sampai sahabat itu kalau makan yang ditanya duluan siapa? Tetangga Yahudi saya sudah makan atau belum? Saking baiknya, ini ajaran dari Nabi Muhammad SAW. Intinya tetap berbuat baik kepada mereka dan kita mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian ketika kita memakan dari makanan mereka, apakah dibolehkan atau tidak? Selama itu tidak ada keyakinan kita unsur keharaman, maka dibolehkan. Misalnya kita makan dari makanan yang halal, kita makan. Cuman kalau misalnya ya, kita mengetahui, oh di sana, di situ sering makan dengan makanan yang haram. Pasti bercampur dengan ini dan itu. Nah, maka kita menghindarkan diri kita dengan itu semua. Ya, apakah makanan itu kita buang? Jawabannya tidak. Jawabannya bisa kita berikan kepada orang yang memang kelaparan, yang miskin, yang memang tidak mampu, itu dibolehkan. Karena itu bisa jadi haram buat kita tapi halal buat mereka.
Kita kasih yang memang tidak bisa makan, yang tidak pernah, yang makannya setiap hari mungkin hanya 1 kali. Kan banyak. Kita lihat masyarakat kita di Gorontalo banyak yang miskin, kasihan. Kita bisa bagikan kepada mereka makanan itu. Selama makanan itu makanan yang halal ya. Tapi kalau haram ya nggak boleh tetapnya. Kita nggak bisa berikan kepada mereka. Kita kasih mungkin kepada orang yang bisa memakan itu di agama mereka. Seperti itu kurang lebih Ibu. Ya, cuman tetap gitu. Harus dengan keyakinan. Tapi kalau kayaknya itu berarti jauh dari kayaknya itu. Ya, tapi kalau misalnya kita yakin, di sana sering bakar ini, sering bakar makanan yang haram, tiap hari ini mereka bakar ini, nah itu kita tahu, berarti ini pasti ini bercampur, bisa jadi wadah yang dia pakai dan lain-lain ini bercampur dengan yang haram, seperti itu Bu. Wallahu a'lam. Insyaallah bermanfaat Ibu. Tetap intinya menjaga hati, menjaga perasaan itu yang harus didahulukan. Jangan langsung bilang, haram, saya tidak mau terima. Nah, nggak boleh, diterima, nggak apa-apa, dibawa ke rumah. Setelah itu nanti kita pikirkan kita bisa kasih kepada orang yang lebih butuh. Wallahu a'lam. Ya, diterima saja Ibu. Baik, selanjutnya silakan Ibu. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya Sri Endang dari Majelis Talim Husnul Hatimah Kelurahan Bulado. Masih seputar tetangga Pak Ustadz. Kebetulan di tetangga saya itu ada yang perilakunya baik, dia murah dengan tetangga-tetangga yang di sekitar situ, sering memberi. Tapi yang jadi pertanyaan saya, kebetulan pengolahannya itu, kalau kita ada cabai atau rica di rumah, dia sering ambil itu tidak tanya. Kalau ada yang orang yang di situ dia tanya, kalau tidak ada dia ambil saja. Tapi hasil dari rezeki itu, makanan itu dibagi ke tetangga yang lain. Yang saya tanya, kiat kita itu diikhlaskan atau bagaimana? Mau togor bagaimana? Tidak Sering mau ya, togor sering bagaimana? ya. Ya sering. Sering. Gitu Pak. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, statusnya bagaimana ini Ustadz? Gini, ada yang memang haram. Haram itu kan ada 2. Secara zatnya dia haram, seperti khamar, minuman keras, seperti misalnya hewan babi itu haram buat kita kan, anjing dan lain-lain. Itu haram secara zat. Ada haram dia barangnya halal, cuman haram kita konsumsi. Apa itu? Punya orang. Cara memperolehnya gitu. Iya, cara memperolehnya itu yang haram. Karena bukan punya kita, kita ambil. Maka itu yang tadinya halal kita lihat, air putih, halal air putih. Iya, cuman dari mana ini? Saya ambil, nggak minta izin. Hukumnya hanya jadi haram, nggak boleh. Nah, maka juga seperti itu. Kalau misalnya ada tetangga yang model seperti itu, maka ya kalau memang kita yakin yang dihasilkan itu dari yang haram, dari hasil ambilannya dia dari orang lain tanpa ada pamitan dan lain-lain, maka ini nggak boleh kita konsumsi. Ya kita harus sampaikan. Atau paling tidak misalnya kalau ada yang model seperti itu, saya tidak tahu gambarannya bagaimana Ibu punya pertanyaan ini. Cara pengambilannya bagaimana kok dia mengambil barang orang, tapi dia memberikan, kemudian orang tidak ada yang protes. Mungkin begitu yang saya pikiran, kok bisa ya? Gak enakan Ustadz mau tegurnya. Mungkin barangkali. Ya cuman begitu harus ditegur sebenarnya, nggak apa-apa, bilang minta maaf. Kalau misalnya mau ambil, tanya. Supaya bagus. Sambil menjaga, begini ya. Kita juga harus tahu adab menasehati itu tanpa ada orang. Cukup misalnya kita dengan orang yang kita nasihati. Jangan lagi banyak orang, kamu jangan ambil barang orang. Hukumnya nggak boleh, kamu ambil kemudian kamu bagi-bagi, tetap nggak boleh, jangan begitu. Kita panggil di tempat yang sunyi, tanpa ada orang, kita nasihati. Kalau boleh mengambil barang orang itu pamitan, jangan asal ambil, begitu caranya. Itu dia, kalau sudah ingatkan berarti ya. Insya Allah. Jadi caranya bagaimana barangnya ya? Barangnya tidak boleh kita makan selama kita yakin barang itu hasil ambilannya dia dari orang atau dia ambil dari orang lain tanpa pamitan. Nggak boleh kita makan. Nggak boleh kita konsumsi, kita berikan kepada orang yang miskin yang memang darurat harus makan, kita kasih kepada mereka. Seperti itu. Wallahu a'lam. Baik, insya Allah bisa dipahami Bu ya. Selanjutnya, silakan Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Nikma dari Gerakan Perempuan Mengaji Aisyah Provinsi Gorontalo. Masih berkutat di hutang ini, Ustadz. Ada yang datang misalnya ke rumah, dia mau pinjam uang.
katanya insya Allah nanti mau ganti. Kalau sudah ini atau sudah panen atau sudah terima uang dia ganti. Udah dikasih. Berikut juga datang lagi. Berhutang lagi. Tapi ada jeda waktu begitu, ada kira-kira 2 bulan kemudian datang lagi. Saya juga kasihan kalau enggak kasih kan, jadi terpaksa kasih. Tapi saya bilang paling dia enggak mau ganti ini. Karena yang pertama belum diganti, Bu. Belum. Oh, Saya sudah ngomong dalam hati, enggak diganti lagi ini, pasti. Tapi bagaimana dengan suuzonnya saya itu, dan memang pasti memang enggak diganti. Tapi saya sudah berkata lebih dulu, paling enggak diganti ini. Betul juga memang enggak diganti. Nah, kira-kira pertanyaan saya, harus bagaimana saya dengan orang seperti ini? Tapi pernah juga datang lagi saya bilang, udah jangan pinjam. Kalau pinjam itu hukumnya harus kembalikan. Ya, udah saya kasih itu, udah enggak datang lagi dia. Sudah jerah mungkin, udah ini enggak usah diganti. Ya, barangkali itu yang dari kami Ustadz. Mohon penjelasannya, bagaimana saya bagaimana saya tadi sudah paling enggak diganti ini, walaupun memang tidak diganti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saja Ustadz. Kayaknya ini sudah jadi majelis curhat ini kayaknya. Curhat. Semuanya curhat. Baik, begini. Jadi boleh kita itu waspada. Ya, kehati-hatian itu dibolehkan, tapi prasangka buruk tidak dibolehkan. Ini harus dibedakan ya. Jadi kehati-hatian begini, dia kalau saya kasih pinjam, dia tidak akan ganti lagi uang saya, karena buktinya yang pertama dia tidak ganti. Itu waspada, nggak apa-apa. Jadi saya tidak mau kasih pinjam lagi, minta maaf. Oke? Kalau itu bedakan kalau suudon. Oh tidak, ini memang semua orang dia berpinjam akan pasti begitu. Nah itu suudon berarti. Nah, tapi kalau kita kan sudah terjadi dalam diri kita, maka kita bilang waspada, oh tidak. Karena dia sudah pinjam pertama, dia tidak ganti. Maka yang kedua ini juga begitu, maka saya tidak akan pinjamkan. Kalaupun kita tetap pinjamkan, ya silahkan. Itu urusan kita, tidak ada masalah. Ya, prasangka buruk itu memang begini. La yakhib, tidak akan merugi orang yang berprasangka baik kepada orang, wa in akhta, walaupun sangkaannya itu salah. Nggak akan rugi. Nah, jadi kita tetap sangka baik, tapi kita bilang sama dia, karena ini waspada, pertama dia belum ganti, nanti jadi kebiasaan. Jadi itu sebagaimana kita mendidik dia juga, jangan sampai saling pinjam sana, pinjam sini, akhirnya banyak tidak diganti. Kita bilang sama dia, kalau saya jadi ibu, saya akan bilang, minta maaf, saya tidak akan pinjamkan, tapi saya akan kasih secukupnya, sekedarnya. Dan itu sikap yang ketiga itu sangat baik buat ibu. Ya, itu sangat baik. Ini secukupnya. Karena saya tidak akan pinjamkan. Saya takut kamu terbeban dan kamu sulit untuk membayarnya. Ini saya kasih sama kamu. Gak apa-apa. Itu kalau saya pribadi begitu. Atau saya juga misalnya ini orang sudah tidak kasih pinjam, so dikasih juga jadi kebiasaan misalnya. Maka saya bilang, belum maaf, saya masih butuh. Saya masih ada keperluan. Kan betul, saya tidak berbohong. Saya bilang saya ada keperluan. Kan memang tiap hari ada keperluan. Kan begitu. Maka saya bilang sudah minta maaf, saya ada keperluan. Maka insya Allah itu dia tidak akan datang lagi. Karena itu orang begitu kadang-kadang kebiasaan. Ya, kalau dikasih kadang-kadang datang terus. Kalau sudah dikasih telepon lagi, pinjam lagi lah. Haula wala quwata illa billah. Jadi caranya seperti itu. Tapi ada orang yang masya Allah, pokoknya selama ada uang dia kasih. Selama ada uang dia kasih. Dan itu masya Allah, itu akhlaknya memang akhlak paling tinggi lah kalau istilahnya. Tidak diganti, dikasih juga. Tidak bisa, tidak mampu, sudah. Cuma memang ini dibedakan. Kalau kita pinjamkan mungkin sama orang soleh, ya barangkali begitu. Dia mungkin butuh yang dia makan setiap hari. Karena begini, orang sekarang ini bukan kebutuhan, tapi keinginan. Betul atau tidak? Betul. Jadi pinjam uang bukan kebutuhan, tapi keinginan. Kalau orang dulu itu pinjam uang karena mau makan. Kalau sekarang, masya Allah, pinjam uang beli motor. Pinjam uang beli kursi baru. Ya kan, pinjam uang beli ini beli itu lah. Ini keinginan semuanya, bukan kebutuhan. Seperti itu. Wallahu a'lam. Insya Allah bermanfaat Ibu. Pemirsa, saat lagi kita akan kembali, jangan kemana-mana, tetap di program Lentera Hati. Alhamdulillah, damai di hati.
Kembali lagi di program Lentera Hati. Alhamdulillah, damai di hati. Ibu-ibu, kita masih di sesi tanya jawab. Ada yang ingin bertanya? Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bunia Dehi dari Majelis Taklim Perempuan Berkemajuan dari Aisyah Provinsi Gorontalo, menanyakan tentang hutang. Ini masih setelah hutang, dan kebetulan saya juga memang cukup merasakan bagaimana membantu orang ini, dia mau pinjam uang. Dalam hal ini sudah dijelaskan tadi bahwa Allah itu, bahkan Nabi Muhammad itu memberikan kelonggaran baik yang meminjamkan dengan maupun yang menerima pinjaman. Nah, dalam hal ini saya sudah banyak berbuat toleransi, tapi mungkin ini cuma cuma kecil, mungkin sudah diikhlaskan. Cuma ini kebetulan agak besar. Namun sudah diproses, maaf ya, ini kejadian. Sudah diproses melalui hukum, bahkan sampai di Mahkamah Agung. Namun begitu dikembalikan sampai saat ini Pak, tidak dibayarkan. Nah, bagaimana langkah saya? Apakah kalau mau saya ikhlaskan, termasuk anak saya tidak setuju, dari cukup besar. Nah, apa yang saya harus laksanakan, atau apakah sekarang ini mau ditingkatkan mungkin sebelumnya perdata, apakah dilanjutkan ke pidana? Apakah saya tidak berdosa tentang hal seperti itu? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berat Ustaz. Jadi ibu meminjamkan uang besar seperti rebana yang lebih, ibu punya yang paling besar kayaknya di sini. Baik. Jadi memang di dalam Islam itu tidak ada larangan. Tidak ada larangan kita tuntut orang yang berhutang, itu tidak ada larangan. Kita tuntut sampai di Mahkamah Agung, mahkamah di mana paling tertinggi. Sampai di akhirat pun kita bisa tuntut. Di akhirat pun kita bisa tuntut. Tidak ada larangan sama sekali. Ya. Cuman tetap juga ulama Nabi SAW menganjurkan kita untuk mengikhlaskan juga boleh. Cuman tetap kalau kita tuntut kita tidak berdosa. Gak ada masalah. Ibu tuntut dimanapun sampai lapor sana sini gak ada masalah. Itu dihukumi boleh. Tidak ada masalah dan ibu tidak berdosa. Tapi kalau mau ditanya, kalau misalnya saya ikhlaskan boleh? Boleh juga. Dapat pahala? Dapat pahala. Cuman kan kita bilang sudahlah, saya mau pahala yang tempat lain lah, tidak mau pahala yang ini. Gak apa-apa, boleh. Ya kan, karena orang berat ya, namanya manusiawi. Kita ini kalau orang pinjam uang, ya pahala yang lain lah insya Allah boleh. Tapi pahala ini kayaknya berat kayaknya insya Allah. Mau pakai pahala yang lain, insya Allah pahala ini ya saya tuntut dulu, enggak boleh, saya tidak mau pakai yang ini. Saya mau tuntut uang saya bisa kembali. Karena saya ini bisa saya gunakan uang itu mungkin untuk anak saya, untuk cucu saya, iya kan, untuk keluarga saya dan lain-lain, untuk sedekah dan lain, itu kan bisa juga dan lain. Jadi intinya boleh dan ibu tidak berdosa, ibu tuntut selama itu, cuman tetap bawaannya jangan sampai dengan kebencian, ya hilang kebencian, tapi ini tuntut hak, menuntut hak yang harus dibayarkan, seperti itu Bu. Wallahu alam. Mudah-mudahan ibu diberikan kesabaran oleh Allah Taala. Amin. Insyaallah. Baik, insyaallah. Amin. Memang utang ini berat. Ya, saya ikhlas kalau 100.000, tapi kalau 10 juta, waduh kayaknya tidak. Misalnya, ya enggak apa-apa, wajar manusia. Ya. Lanjut, masih ada yang ingin bertanya Ibu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mun Otolua dari Aisyah. Saya pindah atau dari hutang tapi dari jual beli di pasar. Itu sering penjual itu, terutama di ikan ini biasanya, sudah di kilo begitu mau dibungkus dia taruh satu di bawah mejanya itu. Saya berapa kali lihat itu, sudah mau bilang apa ya, kasihan juga mungkin dia mau cari untung. Tapi di lain pihak saya merasa berdosa kalau saya tidak bilang. Jadi suatu hari saya bilang, Om jangan begitu, kalau jual ya di kilo itu tadi lebih baik Om kasih mahal atau bilang mau minta berapa dari saya mau kasih, tapi jangan begitu caranya gitu. Suatu hari lagi di tempat yang lain, di sayur lagi, udah dibayar gitu dia, ini kan lainnya tidak dibungkus sama-sama yang itu. Saya bilang, kenapa ini orang-orang harus begitu? Bagaimana cara kita supaya tidak menyinggung itu orang, tapi kita mengajari juga gitu. Kan kasihan mereka mungkin yang susah, jadi kita
mungkin mau membantu tapi jangan dengan cara itu. Gitu. Gimana caranya Pak Ustadz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, ini ancaman luar biasa. Dalam Al-Quran Allah mengancam, wailul lil mutaffifin. Ya, ini orang yang mutaffifin ini apa? Itu mereka. Mereka ketika dalam timbangan mereka curang. Ukuran kilo dikasih kurang. Sudah ditimbang, disimpan satunya, tidak dikasih semuanya. Nabi pernah alaihi salatu wassalam, beliau ketika datang ke pasar, kemudian ada satu orang jualan. Ya, dia taruh di jualan itu, di atasnya bagus, di bawahnya tidak bagus. Dicampur Ustaz. Dicampur. Akhirnya Nabi SAW lihat, ternyata betul di bawahnya tidak bagus. Maka Nabi SAW sampaikan mengenai masalah jual beli. Pokoknya dia menurunkan timbangan, mengurangi timbangan, curang dicampur dengan aib-aib yang banyak dari barang dagangan. Maka kata Nabi SAW, man ghasyana falaysa minna. Man ghasya falaysa minna. Orang yang menipu bukan termasuk dari golongan Nabi Muhammad SAW. Berarti kalau bukan golongan Nabi, berarti bukan umat Nabi Muhammad. Na'udzubillah. Jadi ini ancaman luar biasa. Ya, di dalam Al-Quran dijelaskan, sabda Nabi SAW jelaskan. Maka ibu ketika menyampaikan itu sangat bagus. Ibu menasehati itu kemungkaran. Nabi SAW sampaikan, man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadi. Kalau kalian melihat kemungkaran, maka rubahlah kemungkaran itu dengan tangan. Fa illam yastati, kalau tidak mampu dengan tangan, fa bilisani, dengan lisan. Nah, ibu berarti sudah mengubah kemungkaran dengan lisan. Dan itu berpahala besar. Berpahala besar. Kita merubah kemungkaran, minta maaf, ini tidak baik, ini dilarang dalam agama. Tidak ada berkah rezeki kamu. Sampaikan demikian. Supaya dia sadar. Mudah-mudahan diberikan hidayah oleh Allah Ta'ala. Kalau kita sudah ingatkan, dia tidak dengar, kita sudah tugasnya kita, ma'alaika illal balag. Tugas kita menyampaikan. Setelah itu hidayah mutlak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah kasih hidayah, alhamdulillah. Kalau tidak, sudah penting saya sudah menyampaikan, saya sudah dapat pahala dari itu. Seperti itu. Ya, Masya Allah ya, berarti ada juga ya. Saya baru tahu ini ada di Gorontalo berarti. Ya, banyak Ustaz. Insya Allah. Mudah-mudahan diberikan hidayah para pedagang kita insya Allah. Amin. Amin. Insya Allah bermanfaat Ibu. Selanjutnya masih ada yang bertanya? Ustaz, cara bertaubat dari mengurangi timbangan tadi seperti apa? Waduh, Ustaz? ini yang repot memang. Banyak sekali korbannya Ustaz. Banyak korban masalahnya, dia bingung bagaimana caranya. Maka dia harus cari orang yang dia kurangi itu di mana. Repot. Gak bisa kan pasti kan? Iya. Oh, rumahnya di mana saya tidak tahu, saya cari saya tidak dapat. Ya sudah. Kalau begitu maka dia tobat dengan taubatan nasuha, tobat yang sungguh-sungguh. Setelah itu dia bersedekah. Bersedekah dengan niatan semua pahalanya itu kepada orang yang pernah dia curangi dulu. Diniatkan sedekahnya dia itu kepada orang yang dia pernah curangi, yang dia pernah kurangi timbangannya. Dia bayar, saya sedekah 100.000 ke masjid. Niatnya kepada siapa? Kepada orang yang pernah saya curangi. Yang pernah saya kurangi timbangannya. Siapa orangnya? Wallahu alam. Yang jelas dia ada, masih hidup. Kalaupun tidak ada, dia sudah meninggal, dikasih kepadanya di dalam kubur pahalanya. Sudah. Setiap sedekah begitu. Sampai kapan? Sampai kita yakin jumlah sedekahnya kita sudah memenuhi semua orang yang kita curangi. Bahayanya kalau sudah puluhan tahun Ustaz. Nah, itu dia, kalau sudah puluhan tahun berarti itu dia sedekah terus. Ya, sedekah terus. Berapa banyak itu dia harus dia sedekahkan, dan pahalanya diniatkan semuanya kepada orang yang pernah dia curangi. Dia pernah kurangi timbangannya. La ilaha illallah. Baik, masih ada yang ingin bertanya Ibu? Ada. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suwarti Gusasi dari Perempuan Aisyah Mengaji, Provinsi Gorontalo. Kita dianjurkan bahwa berbuat baik kepada tetangga. Salah satu adalah misalnya kita bersedekah atau berbagi makanan yang ada di rumah kita. Dalam sebuah hadis dikatakan, apabila engkau memasak sayur, perbanyaklah airnya dan bagikan kepada tetangga. Timbul pertanyaan, sering saya itu kalau berbuat seperti itu timbul keraguan, apakah yang diantarkan atau dibagikan ini menyenangkan bagi tetangga atau tidak. Jadi sering siap-siap antar akhirnya ditangguhkan karena timbul keraguan seperti itu. Nah, bagaimana menurut Ustadz? Kemudian yang kedua,
tetangga yang dimaksud di sini ini ada berapa rumah? Karena misalnya tetangga saya itu orang mampu semuanya. Apakah kita harus mencari berapa rumah? Karena sering Ustadz mengatakan bahwa 20 rumah dari kiri ke kanan atau ke belakang. Nah, mohon penjelasan, demikian pertanyaan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada 2 pertanyaan Ustadz, pemberian kepada tetangga. Baik, jadi pemberian kepada tetangga itu memang disebutkan dalam hadis Nabi SAW, idza tabaqta marqatan fakathir ma'aha fata'ahad jiranak. Kalau kalian membuat makanan hidangan, maka perbanyak kuahnya. Kalau ibu tadi mempermisalkan sayur ya, kasih banyak dia punya kuah, kemudian bagikan kepada tetangga. Cuman banyak yang salah paham. Akhirnya dia masak kari ayam, ayamnya ditinggal di rumah, kuahnya diantar di sebelah. Nah ini yang repot. Bukan seperti itu. Maksudnya dikasih walaupun sedikit. Ya perbanyak kuah, paling tidak kalau ada daging, ya ada kuahnya, itu bisa dia makan dengan roti dan lain-lain, bisa campurkan ke nasi dan lain-lain. Itu maksudnya Nabi. Bukan berarti yang kita antarkan misalnya kuah. Soalnya banyak orang yang salah paham di situ. Baik, gini, jadi tetap pemberian itu sangat dianjurkan. Nabi SAW itu setiap kali mau masak pasti beliau bagikan kepada tetangganya. Pernah Nabi merubah cara pandangnya Siti Aisyah. Nabi waktu itu datang kepada Siti Aisyah setelah menyembelih satu hewan, yaitu kambing. Kemudian semuanya sudah dibagi oleh Siti Aisyah. Maka Nabi SAW tanya, apakah masih ada tersisa dari kambing kita? Maka Nabi SAW menjawab, maka Siti Aisyah menjawab, ya Rasulullah, tidak ada yang tersisa kecuali bahunya saja. Tidak ada yang tersisa kecuali bahunya saja. Maka Nabi merubah cara jawabannya Siti Aisyah. Kata Nabi, semuanya masih tersisa. Tadi kan tidak ada yang tersisa. Kata Nabi, semuanya masih tersisa kecuali bahunya. Bahunya ini yang akan sirna. Bahunya ini yang akan tidak ada. Maksudnya apa? Nabi bilang, yang kita sedekahkan itu akan kekal. Yang kita makan, ini yang tidak ada, ini akan habis dan akan sirna. Justru itu, ma'indallahi baq wa ma'indakum yanfad. Apa yang ada di sisimu akan sirna, dan apa yang di sisi Allah itu akan kekal. Nah, jadi sedekah itu jadi investasi akhirat. Jangan kita pikir ini sudah akan sirna, tidak. Itu jadi investasi akhirat yang kita akan raih nanti di akhirat. Kemudian berikutnya, kalau mengenai masalah tetangga ini, kita kasih sesuatu yang paling kita senang. Kata Nabi, kata Allah dalam Al-Quran, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan meraih pahala yang sempurna sampai kalian sedekahkan harta yang paling kalian senangi, yang paling kalian cintai. Jadi banyak orang, Masya Allah, sampai masak ayam dengan tahu. Yang dikasih sama tetangga apa? Jujur sekali berarti ya. Kalau kita masak ayam dengan tahu, yang kita kasih apa? Kita kasih ayam dan tahu. Walaupun ayamnya tidak terlalu banyak, paling tidak kita kasih. Kita sudah mempraktekkan daripada apa yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran. Itu yang pertama. Yang kedua, tetangga kita itu siapa? Betul apa yang disampaikan. Ulama banyak pendapat. Ada yang mengatakan 40 rumah. Ke depan, ke belakang, kanan dan kiri. Atas bawah tidak ada ya. Tidak ada bawah. Ya, depan, belakang, kanan, kiri. Itu yang kita berikan. Itu yang pertama. Kemudian yang paling kita dahulukan siapa? Pernah ditanya juga kepada Nabi, Rasulullah, siapa yang perlu saya dahulukan untuk tetangga saya berikan makanan? Maka kata Nabi, aqrabu minki baban. Yang paling dekat pintu rumahmu dengan dia. Artinya tetangga yang paling dekat kita kasih, yang di depan rumah kita, di samping kanan, karena itu yang paling banyak interaksi kita dengan mereka. Ya kan? Maka kita harus lebih banyak berbuat baik kepada mereka. Nanti setelah itu kalau ada lebih kita bisa kasih kepada tetangga-tetangga yang lain. Kalaupun misalnya tetangganya orang kaya semua Ustadz, ya nggak apa-apa. Kita kasih semuanya, orang mampu kita kasih. Karena begini, memberikan itu bukan berarti harus orang miskin. Karena niat memberikan itu supaya menyatukan hati. Ya, kata Nabi SAW, tahadu tahabu, saling memberikan kalianlah hadiah, maka kalian akan saling mencintai. Saling memberikan hadiah, maka kalian akan saling mencintai. Seperti itu. Insya Allah bermanfaat Ibu. Amin. Saat kita sudah berada di penghujung acara, mohon memberikan closing statement ditutup dengan doa. Baik, untuk semuanya insya Allah kita lakukan semua apa yang telah Allah wajibkan. Dari sholat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan,
haji bagi yang mampu, zakat dan lain-lain. Itu kewajiban. Setelah itu kita atur lagi bagaimana kehidupan kita dengan sesama, perbaiki. Jumpa sama tetangga dengan senyuman, jangan kayak jin nggak pernah senyum selama ini. Ya kan? Kemudian kalau kita jumpa dengan sapaan, tanya kabarnya. Ya, kemudian kalau seandainya ada tetangga yang lewat, jangan kita selalu memperhatikan. Kadang-kadang kalau tetangga lewat dilihat terus. Sampai di ujung jalan diperhatikan. Itu mengganggu orang jalan. Semua adab-adab ini kita harus jaga. Jangan sampai kehidupan kita sehari-hari jauh dari Nabi Muhammad SAW. Kita perbaiki hubungan kita, maka insya Allah amalan yang sedikit yang kita lakukan, tapi hubungan kita dengan sesama itu bisa menyelamatkan kita nanti kelak di pengadilannya Allah Subhanahu wa taala. Walaupun amalan kita luar biasa di hadapan Allah, dari sholat kita dan lain-lain, tapi ternyata hubungan dia sesama manusia rusak, maka ini tidak bisa menyelamatkan dia di hadapan Allah. Mudah-mudahan Allah taala jadikan kita orang-orang yang selalu baik kepada Allah dan baik kepada sesama, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Mari kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah bersihkan hati kita, Allah kabulkan dari semua doa-doa kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma ya Ghani ya Hamid ya Mubdi ya Mu'id ya Rahim ya Wadud aghnina bihalalika an haramik wa bi ta'atika an ma'siyatik wa bi fadlika amman siwak. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas waktunya Ustadz. Terima kasih. Baik pemirsa, jadi seperti itu tadi penjelasan dari Ustadz Salim Al-Jufri. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu dari Gerakan Perempuan Mengaji Aisyah Provinsi Gorontalo, juga ibu-ibu dari Majelis Taklim Husnul Khotimah Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo. Insya Allah kita dipertemukan kembali oleh Allah dalam keadaan yang lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Juga kepada pemirsa di rumah saya ucapkan banyak terima kasih. Saya Uminita mewakili segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lentera hati, alhamdulillah, damai di hati. Ya Badratim ya من حاجة كل كمالي كمالي يا بدرتم يا بدرتي كل كمالي كمالي ماذا يعبر عن أولى ماذا يعبر عن أولى كمقالي أنت الذي أشرقت في الأفق العلا صنعت بالأنوار كل ضلال وبك استنار الكون يعلم الهدى وبك استنار الكون يعلم الهدى بالنور